Bayangkan, di tengah teriknya siang yang membakar aspal, suara mesin kendaraan bergemuruh memecah udara. Jalanan padat, panas, dan penuh klakson yang meraung seperti amarah dunia. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang nenek renta berusaha menyeberang. Langkahnya gemetar, matanya silau oleh pantulan cahaya matahari dari kap mobil. Tiba-tiba, suara rem berdecit keras, truk besar meluncur liar, kehilangan kendali. Orang-orang berteriak panik, tapi tak ada yang sempat menolong. Kecuali satu. Seorang anak kecil berlari dari trotoar, tanpa berpikir, tanpa takut, menembus arus kendaraan yang mengamuk. Detik itu, waktu seakan berhenti. Keringat bercampur debu, teriakan bercampur doa, dan di antara dentuman logam, sebuah keajaiban kecil terjadi. Namun siapa sebenarnya anak itu? Dan kenapa peristiwa ini kelak mengubah seluruh hidupnya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Langit siang itu membara, seolah matahari sedang menumpahkan seluruh panasnya ke jalan raya kota kecil itu. Suara klakson bersahutan, teriakan pedagang kaki lima saling tumpang tindih dengan deru mesin kendaraan. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang anak kecil berusia 12 tahun berdiri di pinggir jalan, membawa sebungkus tisu lusuh di tangannya. Namanya Ahmad. Wajahnya polos, kulitnya agak gelap terbakar matahari, tapi matanya jernih. Jernih seperti anak yang tak pernah berhenti berharap meski hidup terus menguji. Baju yang ia kenakan sudah pudar warnanya, tapi selalu rapi. Ia menunduk hormat setiap kali menawarkan tisu pada pengendara yang berhenti di lampu merah. "Pak, beli tisu, Pak." "1000 aja, buat makan siang," ucapnya lembut, dengan senyum kecil yang berusaha menutupi rasa lelah. Beberapa pengendara menatapnya iba, tapi lebih banyak yang menutup kaca jendela tanpa bicara. Ahmad tak marah, ia sudah terbiasa. Setiap kali lampu hijau menyala, ia melangkah ke trotoar, menatap lalu lintas yang padat sambil menahan napas panjang. Sore nanti, ia harus membawa pulang sedikit uang untuk panti asuhan tempat ia tinggal. Sudah 2 hari ini lauk di panti hanya nasi dan sambal, dan Ahmad ingin sekali membeli telur agar adik-adiknya bisa makan lebih enak. Ia duduk di tepi jalan, menghapus peluh dengan lengan bajunya. Saat itu, pandangannya tertuju pada seorang nenek renta yang berjalan perlahan di seberang jalan. Nenek itu membawa tongkat kayu dan kantong belanja kecil, melangkah hati-hati menyeberang. Ahmad menatap penuh cemas. Mobil dan motor melaju cepat, suara klakson makin keras. Tapi nenek itu terus berjalan, seolah tak sadar bahaya yang mendekat. Di antara keramaian itu, sejenak waktu terasa melambat bagi Ahmad. Ia melihat bayangan besar truk yang melaju dari kejauhan. Suara rem berdecit nyaring memekakkan telinga. Orang-orang berteriak, sebagian berlari mundur. Tapi nenek itu tak bergerak. Jantung Ahmad berdegup kencang. Ia tak berpikir panjang. Tubuh kecilnya berlari sekuat tenaga menembus jalanan yang panas, di tengah suara klakson yang memekak dan teriakan orang-orang yang ketakutan. "Nenek! Awas!" teriaknya lantang. Detik berikutnya, ia mendorong tubuh nenek itu ke tepi jalan. Sekejap sebelum truk besar itu melintas. Tubuh Ahmad terpental, jatuh ke aspal keras. Suara truk yang melintas meninggalkan angin kencang dan debu yang menampar wajahnya. Hening. Semua orang terdiam. Hanya suara napas Ahmad yang terengah terdengar pelan. Nenek itu menatap ke arah anak kecil yang kini terbaring di tanah dengan lutut berdarah. Ia berlari tertatih, berlutut di sampingnya, dan memeluk Ahmad erat-erat. "Nak, Kau menyelamatkan ibu," suaranya bergetar, mata tuanya berkaca-kaca. Ahmad tersenyum kecil, meski wajahnya pucat. "Alhamdulillah, nenek enggak apa-apa, itu yang penting." Orang-orang mulai berdatangan. Beberapa mengangkat Ahmad ke tepi jalan, memberi air minum, membersihkan lukanya dengan tisu. Seorang sopir menghentikan mobil dan menawarkan untuk membawa mereka ke klinik terdekat. Ahmad hanya menggeleng pelan. "Nenek aja dulu yang diperiksa. Saya nggak apa-apa, cuma lecet." Nenek itu menggenggam tangan Ahmad erat, menatap wajahnya dengan rasa syukur yang sulit diucapkan kata. "Anakku, semoga Tuhan membalas kebaikanmu."
Kau sudah selamatkan nyawaku. Ahmad tersenyum lagi, tapi matanya basah. Ia menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya, ia hanya bersyukur nenek itu selamat. Ia tak tahu bahwa hari itu, di tengah panas dan debu jalanan, hidupnya baru saja berubah selamanya. Pagi berikutnya, matahari baru saja muncul ketika Ahmad sudah kembali ke tempat biasa ia berjualan tisu. Luka di lututnya masih terasa perih, tapi ia tak ingin berdiam diri. Di pikirannya hanya ada satu hal, ia harus tetap berjuang, karena di panti asuhan tak ada yang bisa menggantikan perannya mencari tambahan uang untuk makan anak-anak lain. Ia duduk di bawah pohon rindang di pinggir jalan, membuka bungkus roti murah hasil pemberian pedagang kemarin sore. Meskipun roti itu sudah agak keras, Ahmad memakannya perlahan sambil tersenyum kecil. Alhamdulillah, masih ada rezeki, gumamnya. Belum lama ia mulai menawarkan tisu ke pengendara yang lewat, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap berhenti tepat di depannya. Ahmad menegakkan badan, ragu-ragu menawarkan tisu seperti biasa. Namun, kaca mobil itu perlahan turun, memperlihatkan seorang lelaki parubaya berwajah tegas dan berwibawa, mengenakan jas mahal. Namamu Ahmad, ya? Suara lelaki itu dalam dan penuh wibawa. Ahmad terkejut, menatap wajah pria itu dengan bingung. Iya, Pak. Bapak tahu dari mana? Dari kursi belakang, keluar seorang nenek tua dengan kerudung putih, nenek yang kemarin ia selamatkan. Ahmad spontan menunduk hormat dan tersenyum senang. Nenek! Nenek sudah sehat. Nenek itu tersenyum hangat, matanya berbinar penuh kasih. Sudah, Nak. Semua karena kamu. Ini anakku, Adi. Dia yang ingin bertemu denganmu. Ahmad menatap pria itu, Tuan Adi, seorang pengusaha terkenal di kota itu. Ia sering melihat wajahnya di spanduk atau televisi di warung ketika lewat. Tapi kini, orang besar itu berdiri tepat di depannya, menatapnya dalam diam. Tuan Adi menghela napas, suaranya berat tapi lembut. Ibu cerita semalam kalau kamu yang menyelamatkan nyawanya. Aku benar-benar berutang budi padamu. Ahmad menunduk, merasa kikuk. Enggak perlu, Pak. Saya cuma kebetulan lihat. Alhamdulillah neneknya selamat. Tuan Adi menatap anak itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran kagum dan haru. Ia mengambil sesuatu dari saku jasnya, sebuah amplop putih tebal. Terimalah ini, Nak. Anggap saja tanda terima kasih dari keluarga kami. Ahmad memandang amplop itu sebentar. Ia tahu isinya uang, mungkin cukup untuk makan panti selama seminggu. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menahan. Ia menggenggam erat tisunya, menatap Tuan Adi dengan mata jujur dan polos. Terima kasih, Pak, tapi saya nggak bisa terima. Saya nolong nenek bukan karena mau uang. Saya cuma takut nenek kenapa-kenapa. Itu aja, Pak. Tuan Adi terdiam. Seketika suasana di sekeliling menjadi hening. Suara lalu lintas seolah menghilang. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Nenek itu menggenggam tangan anaknya dan berbisik lembut. Lihat, Di, anak ini berhati bersih. Zaman sekarang, jarang ada yang begini. Mata Tuan Adi perlahan berkaca-kaca. Ia menatap Ahmad lama, seperti melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, keikhlasan tanpa pamrih. Ia teringat masa kecilnya dulu, saat miskin dan ditolong orang asing tanpa diminta imbalan. Tapi seiring waktu, kesuksesan telah mengubahnya menjadi dingin, keras, dan terlalu sibuk menghitung untung rugi. Ia menarik napas panjang. Ahmad, katanya lirih, kalau semua orang sebaik kamu, dunia ini pasti nggak akan sesesak ini. Ahmad hanya tersenyum kecil. Yang penting, kita saling bantu, Pak. Allah yang balas. Nenek itu tiba-tiba memeluk Ahmad dengan penuh kasih. Nak, ibu doakan kamu jadi anak sukses, jadi orang besar, tapi tetap rendah hati seperti ini. Ahmad mengangguk pelan, air matanya mulai menetes. Doa nenek aja sudah cukup buat saya. Tuan Adi menatap pemandangan itu, anak kecil miskin yang menolak uangnya, malah menangis karena sebuah doa. Ada sesuatu di dadanya yang hangat, sesuatu yang selama ini hilang, rasa haru yang tulus. Saat mereka berpisah, Tuan Adi menatap Ahmad dari jendela mobil yang berjalan pelan. Tatapan itu bukan sekadar rasa terima kasih, tapi tanda bahwa sesuatu sedang tumbuh dalam hatinya. Sebuah niat,
sebuah keputusan besar yang akan mengubah hidup anak itu untuk selamanya. Di bawah panas matahari yang sama seperti kemarin, Ahmad berdiri di pinggir jalan, tak tahu bahwa hari itu, takdirnya baru saja mulai berputar ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, rumah besar milik Tuan Adi tampak sunyi. Lampu-lampu temaram menyala di sepanjang halaman luasnya, tapi di ruang tamu hanya ada dua orang, Tuan Adi dan ibunya, Nenek Salmah, nenek yang kemarin diselamatkan oleh Ahmad. Nenek Salmah duduk di kursi goyang sambil memegang segelas susu hangat, sementara Tuan Adi menatap kosong ke arah jendela besar yang memperlihatkan taman yang indah. Tapi pikirannya tak di sana. Ia terus memutar kejadian pagi tadi di benaknya. Anak kecil lusuh dengan mata jernih itu, menolak uangnya dengan sopan dan senyum polos. "Bu," katanya pelan, "anak itu, Ahmad, dia berbeda." Nenek Salmah tersenyum tipis. "Iya, Adi. Ibu juga merasakannya." Hatinya bersih sekali. Waktu dia memeluk ibu, ibu seperti melihat kamu kecil dulu. Dulu kamu juga begitu, tulus, suka menolong, nggak pernah pamrih. Tuan Adi terdiam lama. Kenangan masa lalunya perlahan muncul, masa ketika ia kecil dan miskin, sering menjual koran di jalanan. Waktu itu, ada seorang pria tua yang memberinya sepiring nasi tanpa meminta apa-apa. Sejak hari itu, ia berjanji akan jadi orang sukses. Ia menepati janjinya, tapi di tengah kekayaan, ia lupa rasanya berbagi tanpa alasan. Kini, anak kecil itu seperti cermin yang menampar sisi dirinya yang hilang. "Bu," suaranya lirih. "Kalau anak itu tidak punya siapa-siapa, bagaimana kalau aku bantu dia lebih dari sekadar uang?" Nenek Salmah menatap anaknya tajam, lalu tersenyum lemah. "Adi, kalau hatimu terpanggil, ikuti itu. Tuhan mungkin sedang mengirimkan Ahmad bukan hanya untuk menyelamatkan ibu, tapi juga untuk menyelamatkan hati kamu yang mulai kering." Tuan Adi menunduk. Kata-kata ibunya menembus hati. Ia sadar, mungkin benar, selama ini, ia sibuk membangun perusahaan, rumah mewah, dan rekening besar, tapi lupa membangun rasa kemanusiaan dalam dirinya sendiri. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia terus berpikir tentang Ahmad, tentang luka di lutut anak itu, tentang caranya menolak uang dengan sopan, tentang senyum yang jujur meski hidupnya keras. Dalam hati, sebuah keputusan mulai terbentuk, bukan karena iba, tapi karena rasa hormat dan kekaguman. Keesokan harinya, ia memanggil sopirnya. "Besok pagi, kita ke panti asuhan di Jalan Melati. Aku ingin tahu di mana anak itu tinggal." Sopir itu mengangguk, agak terkejut, tapi tak berani bertanya. Sementara itu, di tempat berbeda, Ahmad sedang menyalakan kompor kecil di dapur panti asuhan. Ia membantu pengurus panti, Bu Yani, memasak nasi untuk anak-anak lain. Meski tangannya terluka dan lututnya masih perih, ia tak berhenti tersenyum. "Ahmad, kamu istirahat dulu, nak. Luka kamu belum kering," kata Bu Yani cemas. Ahmad tertawa kecil. "Enggak apa-apa, Bu. Kalau saya diam aja, nanti lauknya gosong." Anak-anak lain berlarian di sekitar, memanggil Ahmad dengan ceria. "Bang Ahmad, main bola, yuk." "Nanti, ya. Abis masak," jawabnya riang. Meski hidup mereka sederhana, suasana di panti itu hangat. Ahmad dikenal sebagai anak yang paling rajin, suka menolong, dan gak pernah marah. Tapi malam itu, saat semua anak sudah tidur, Ahmad duduk sendirian di teras panti, menatap langit berbintang. "Ya Allah, terima kasih masih kasih aku kesempatan bantu orang lain," bisiknya lirih. "Walau aku gak punya orang tua, aku yakin engkau tetap jagain aku." Air matanya menetes perlahan, tapi bibirnya tetap tersenyum. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, di rumah besar yang jauh di pusat kota, seseorang sedang menyiapkan langkah besar untuk mengubah hidupnya selamanya. Tuan Adi berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang sama, dengan perasaan yang sama, haru dan penyesalan yang campur jadi satu. Dalam hati ia berbisik, "Besok, aku akan menemuinya. Dan kali ini, bukan untuk memberi uang, tapi untuk memberi masa depan." Pagi itu, udara di panti asuhan terasa sejuk. Burung-burung berkicau di pepohonan, anak-anak berlarian di halaman sambil tertawa riang. Di tengah suasana hangat itu, Ahmad duduk di serambi depan, sedang memperbaiki sandal seorang temannya yang putus. Ia menggunakan jarum dan tali bekas yang ditemukan di dapur. "Bang Ahmad,
Nanti tangan abang sakit, kata anak kecil di sampingnya. Ahmad tersenyum lembut. Enggak apa-apa, Rani. Kalau sandal kamu rusak, nanti kamu nggak bisa sekolah. Abang senang kok bantuin. Anak itu mengangguk dan memeluk Ahmad dengan polos. Begitulah Ahmad, bagi anak-anak panti, ia bukan hanya teman, tapi seperti kakak yang selalu siap membantu siapapun tanpa mengeluh. Namun pagi itu tidak seperti biasanya. Di kejauhan terdengar suara mobil mewah berhenti di depan gerbang panti. Suara mesin yang halus tapi tegas itu membuat semua anak menoleh penasaran. Dari dalam mobil keluar seorang pria berpakaian rapi dengan wajah serius, diikuti seorang sopir yang membuka pintu belakang untuk Nenek Salmah. Bu Yani, pengurus panti, segera keluar menyambut. Assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu, Pak? Pria itu menjawab dengan sopan. Waalaikumsalam. Saya Adi. Saya ingin bertemu dengan salah satu anak di sini, namanya Ahmad. Nama itu membuat semua anak langsung menatap ke arah serambi, tempat Ahmad masih duduk sambil memegang sandal. Ia terkejut mendengar namanya disebut oleh pria berjas yang tampak begitu berwibawa. Perlahan ia berdiri, wajahnya bingung tapi tetap sopan. Saya, Pak Ahmad. Tuan Adi tersenyum samar. Ah, jadi kamu. Aku sudah mencarimu. Ahmad mendekat, menunduk hormat. Ada apa, Pak? Nenek Salmah melangkah pelan ke depan dan memeluk Ahmad erat. Nak, ibu rindu kamu. Sejak hari itu, ibu terus mikirin kamu. Ahmad tersipu, matanya berkaca-kaca. Nenek sehat, kan? Alhamdulillah. Tuan Adi memandang pemandangan itu dengan hati yang bergetar. Anak kecil ini, yang hidupnya keras, masih punya kelembutan yang tulus. Ia menoleh ke arah Bu Yani. Bu, boleh saya bicara sebentar di dalam? Mereka bertiga duduk di ruang tamu sederhana panti itu. Bauket dinding dan karpet lama memenuhi ruangan, tapi suasananya damai. Tuan Adi membuka pembicaraan dengan suara tenang tapi tegas. Saya ingin membantu panti ini, Bu. Tapi lebih dari itu, saya ingin membantu Ahmad. Bu Yani menatapnya heran. Maksud Bapak? Tuan Adi menarik napas panjang, lalu menatap Ahmad. Anak ini sudah menyelamatkan nyawa ibu saya. Tapi bukan karena itu saya datang. Saya kagum pada ketulusan dan keberaniannya. Saya ingin mengangkatnya menjadi anak saya. Ruangan itu mendadak hening. Ahmad membeku. Anak-anak yang mengintip dari pintu langsung menutup mulut, sementara Bu Yani tertegun, nyaris tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Bapak, serius? Tanya Bu Yani lirih. Tuan Adi mengangguk. Saya sudah bicara dengan ibu saya. Kami ingin Ahmad tinggal bersama kami. Kami akan sekolahkan dia, rawat dia seperti anak sendiri. Tapi tentu, semua tergantung izin ibu dan keinginan Ahmad. Ahmad menunduk. Suara detak jam dinding terdengar jelas di antara keheningan. Ia menatap lututnya yang masih ada bekas luka, lalu menatap Bu Yani, lalu nenek yang menatapnya penuh kasih. Hatinya bergetar. Pak, suaranya lirih. Saya nggak tahu harus bilang apa. Saya cuma anak yatim. Saya nggak punya siapa-siapa. Tapi, apa Bapak yakin mau punya anak seperti saya? Tuan Adi menatapnya dalam. Justru karena kamu anak yang seperti ini, saya yakin. Dunia ini butuh orang seperti kamu, Ahmad. Saya tidak ingin membayar budi, saya ingin belajar dari kamu, tentang ketulusan. Air mata Ahmad menetes. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan haru. Bu Yani pun ikut risak, sementara Nenek Salmah memeluk Ahmad dari belakang. Nak, jangan takut. Tuhan sudah menjawab doamu, bisik nenek lembut. Ahmad terisak dan akhirnya mengangguk pelan. Kalau memang itu takdir Allah, saya ikhlas, Pak. Tapi saya mohon satu hal. Tuan Adi menatapnya penuh perhatian. Apa itu, Nak? Boleh saya, sesekali ke sini? Saya masih ingin bantu teman-teman di panti ini. Tuan Adi tersenyum, matanya basah. Bukan cuma boleh, Ahmad. Saya malah ingin kamu terus bantu mereka. Tapi kali ini, bukan sebagai anak yatim lagi. Ahmad mengangkat wajahnya perlahan. Di matanya kini bukan hanya air mata, tapi juga cahaya baru, harapan.
Anak-anak lain yang sedari tadi mengintip di balik pintu, langsung berlari masuk dan memeluk Ahmad. Suara sorak dan tangis bercampur menjadi satu. Bang Ahmad jadi anak orang kaya. Tapi Bang Ahmad nggak akan lupa sama kita, kan? Ahmad tersenyum sambil mengusap kepala mereka satu persatu. Nggak akan pernah. Kalian keluarga aku juga. Di luar, matahari pagi mulai naik. Sinarnya menembus jendela panti dan menyinari wajah Ahmad. Seolah langit pun tahu, hidup seorang anak yatim yang dulu hanya menjual tisu di jalanan, kini baru saja berubah selamanya. Rumah megah milik Tuan Adi berdiri di kawasan elit, dengan halaman luas dan gerbang tinggi yang dijaga satpam 24 jam. Hari pertama Ahmad tiba di sana, langkahnya terasa berat. Ia menatap bangunan besar itu dengan mata takjub, pilar-pilar tinggi, taman hijau yang rapi, dan air mancur yang gemericik tenang. Namun, di balik rasa kagumnya, ada getaran gugup yang tak bisa disembunyikan. Ia menggenggam erat tas kecilnya yang berisi beberapa baju lusuh dari panti. Itu saja harta yang ia punya. Masuk, Ahmad, kata Tuan Adi lembut. Rumah ini sekarang rumah kamu juga. Ahmad menelan ludah, menatap wajah Tuan Adi lalu menunduk sopan. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Tapi saya masih canggung, Pak. Tuan Adi tersenyum. Nanti juga terbiasa. Yang penting, kamu tetap jadi dirimu sendiri. Nenek Salmah datang dari ruang tengah, tersenyum hangat. Nak Ahmad, sini, ibu punya kamar buat kamu. Di lantai atas, dekat kamar ibu. Kamar itu indah. Ada ranjang empuk, meja belajar, dan jendela besar menghadap taman. Saat Ahmad menyentuh sprei putih yang halus, ia tertegun. Ia tak pernah tidur di tempat sebersih ini. Di panti, ia biasa tidur beralaskan tikar dan bantal tipis. Malam itu, ia berdoa sebelum tidur, tapi suaranya bergetar. Ya Allah, terima kasih atas semua ini. Tapi tolong jaga hati saya, supaya nggak lupa diri. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Ahmad mulai sekolah di tempat baru. Seragam barunya masih kaku, sepatunya mengilap, dan tasnya penuh buku baru. Tapi di sekolah, banyak anak-anak kaya yang menatapnya aneh. Itu anak baru ya? Katanya anak angkat pengusaha Tuan Adi, bisik seorang siswa. Serius? Tapi kelihatannya kayak anak jalanan, ejek yang lain. Ahmad pura-pura tak mendengar. Ia menunduk dan tetap fokus belajar. Tapi setiap ejekan menusuk pelan di dadanya. Di rumah, ia berusaha tersenyum di depan Tuan Adi dan Nenek Salmah, tapi hatinya sering gelisah. Suatu sore, ia duduk di taman belakang, menatap ikan-ikan koi di kolam. Tuan Adi datang menghampiri dengan 2 cangkir teh hangat. Kenapa murung, Ahmad? Ahmad tersenyum tipis. Enggak apa-apa, Pak. Cuma, saya belum biasa dengan semuanya. Sekolahnya, rumahnya, teman-teman di sana juga sering ngatain saya. Pak. Tuan Adi menatapnya lama, lalu meletakkan tangannya di bahu Ahmad. Dulu, waktu saya seusiamu, saya juga pernah diejek. Mereka bilang saya nggak akan bisa jadi apa-apa. Tapi lihat sekarang. Ia tersenyum hangat. Kamu nggak perlu buktikan apapun ke mereka, Ahmad. Kamu cuma perlu tetap jadi orang baik. Dunia ini butuh lebih banyak anak seperti kamu. Ahmad mengangguk pelan, menatap teh di tangannya. Pak, boleh saya tanya sesuatu? Tentu, Nak. Kalau orang udah punya semuanya, gimana caranya tetap ingat sama yang gak punya? Pertanyaan itu membuat Tuan Adi terdiam. Ia menatap wajah anak itu, polos tapi bijak, seakan kehidupan keras di jalan sudah mengajarinya lebih banyak dari buku manapun. Setelah beberapa detik hening, ia menjawab pelan, dengan terus dekat sama mereka. Dengan berbagi, tanpa pamrih. Sama seperti kamu dulu, Ahmad. Malam itu, Tuan Adi merenung lama di ruang kerjanya. Kata-kata Ahmad terngiang di kepalanya. Ia sadar, anak kecil ini bukan hanya penolong ibunya, tapi juga pengingat baginya, bahwa kekayaan tak berarti apa-apa tanpa ketulusan. Sementara itu, Ahmad di kamarnya menatap foto panti yang ia simpan di meja belajar. Ia tersenyum. Insya Allah, Bang Ahmad nggak akan berubah, bisiknya. Di luar jendela, angin malam berhembus lembut. Rumah megah itu kini tak lagi terasa asing, karena di dalamnya,
Tumbuh hubungan yang perlahan mengubah semua yang menyentuhnya, dari kekakuan menjadi kasih, dari rasa iba menjadi cinta yang tulus antara ayah dan anak yang dipertemukan takdir. Hari-hari berlalu, dan Ahmad mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Ia belajar di sekolah terbaik di kota itu, mendapat bimbingan dari guru-guru yang sabar, dan selalu ditemani oleh nenek Salmah yang penuh kasih. Tapi meski hidupnya berubah, hati Ahmad tetap sama, sederhana dan penuh empati. Setiap akhir pekan, ia meminta izin kepada Tuan Adi untuk mengunjungi panti asuhan. "Boleh ya, Pak? Saya kangen sama teman-teman," katanya lembut. Tuan Adi tersenyum. "Tentu boleh. Tapi saya ikut." Dan sejak hari itu, kunjungan Ahmad ke panti menjadi rutinitas baru keluarga itu. Mobil mewah mereka selalu berhenti di depan panti sederhana di Jalan Melati, membawa bungkusan makanan, pakaian, dan buku untuk anak-anak. Ketika Ahmad turun dari mobil, anak-anak panti langsung berlari memeluknya. "Bang Ahmad datang. Bang, lihat. Aku udah bisa baca doa makan." Ahmad tertawa lebar. "Wah, pinter banget. Yuk, baca bareng-bareng." Pemandangan itu membuat Tuan Adi diam memandang lama. Ada sesuatu dalam diri Ahmad yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Anak ini bukan sekadar baik, tapi punya hati yang bisa menular. Kebaikannya membuat siapapun di dekatnya merasa damai. Namun, tidak semua orang memandang itu dengan tulus. Di sekolah, kabar tentang Ahmad sebagai anak angkat pengusaha kaya mulai menyebar cepat. Beberapa teman semakin iri. Katanya dulu dia jualan tisu di jalanan. Gimana bisa sekarang sekolah di sini? Pasti cuma numpang kasihan. Anak jalanan mana pantas di sini? Suatu hari, saat jam istirahat, seorang siswa bernama Dimas, anak pejabat yang sombong, menatap Ahmad dengan sinis. Ahmad," katanya keras agar semua mendengar. "Kamu nggak malu, ya, datang ke sekolah elit kayak gini? Dulu kamu kan cuma pengemis." Teman-teman lain terdiam. Beberapa menunduk, tapi tak ada yang membela. Ahmad terhenti di tengah langkahnya, lalu menatap Dimas dengan tenang. "Saya nggak malu, Mas. Karena saya cuma miskin harta, bukan miskin harga diri." Kalimat itu membuat suasana hening. Tapi Dimas malah tertawa sinis. "Ngomong aja gampang. Sekarang kamu enak, jadi anak angkat orang kaya. Kalau nggak ada Tuan Adi, kamu tetap di jalan." Ahmad menatapnya lama, menahan emosi. "Mungkin benar, kalau bukan karena beliau saya masih di jalan. Tapi saya tetap bersyukur. Karena tanpa masa lalu itu, saya nggak akan tahu rasanya bersyukur dan berbagi." Guru yang kebetulan lewat mendengar dan menengahi mereka. Namun sejak hari itu, Ahmad mulai dijauhi oleh beberapa teman. Ia tak peduli. Setiap pulang sekolah, ia lebih suka duduk di taman rumah sambil menulis di buku kecil yang diberi nenek Salmah. Di halaman buku itu ia menulis, "Orang bisa menghina masa laluku, tapi mereka tidak bisa menghapus kebaikan yang aku pilih hari ini." Sementara itu, di dunia luar, kebaikan Ahmad mulai diperhatikan banyak orang. Suatu kali, seorang wartawan yang sedang meliput kegiatan sosial panti memotret Ahmad dan menulis kisahnya. Anak yatim yang menjadi anak pengusaha, tetap rendah hati dan berbagi. Artikel itu viral. Dalam waktu 2 hari, nama Ahmad tersebar luas di media sosial. Ribuan orang tersentuh membaca kisahnya. Komentar demi komentar membanjiri kolom berita itu. "Masya Allah, semoga banyak anak seperti Ahmad. Bukti kalau kebaikan bisa mengubah nasib. Dari jalanan ke rumah mewah, tapi tetap rendah hati. Inspiratif banget." Namun, tak semua tanggapan baik. Beberapa orang menuduh kisah itu hanya pencitraan keluarga Tuan Adi. Ada juga yang sinis, mengatakan Ahmad beruntung karena belas kasihan orang kaya. Tuan Adi yang membaca komentar-komentar itu merasa marah, tapi Ahmad hanya tersenyum. "Biar aja, Pak. Orang bebas ngomong apapun. Yang penting, kita tahu niat kita." Tuan Adi terdiam, lalu menepuk bahunya dengan bangga. "Kamu benar, Ahmad. Kamu lebih dewasa dari banyak orang dewasa yang saya kenal." Namun Ahmad tidak tahu, di balik berita viral itu, seseorang sedang menyiapkan ujian besar untuknya. Dimas, yang merasa malu karena kalah bicara di depan semua orang, berencana menjatuhkan nama Ahmad di sekolah.
Ia ingin membuktikan bahwa anak jalanan itu tidak pantas berdiri di dunia mereka. Dan dari sanalah, badai baru akan datang. Bukan badai kemiskinan, tapi badai fitnah. Ujian yang akan menguji seberapa kuat ketulusan Ahmad benar-benar bertahan di tengah dunia yang mulai memperhatikannya. Pagi itu, suasana sekolah tampak seperti biasa. Siswa-siswa datang dengan seragam rapi, membawa tawa dan obrolan ringan. Tapi di balik semua itu, sebuah rencana jahat tengah berjalan. Dimas dan dua temannya, Reno dan Fadil, sudah sejak seminggu lalu menyusun sesuatu yang bisa menghancurkan nama baik Ahmad. Mereka tahu Ahmad terkenal baik, suka menolong, dan disukai guru-guru. Tapi mereka juga tahu, di dunia yang penuh iri, satu fitnah saja bisa meruntuhkan segalanya. Suatu hari, sekolah mengadakan penggalangan dana untuk korban banjir. Semua siswa diminta menyumbang seikhlasnya. Uang dikumpulkan dalam kotak besar di ruang guru. Ahmad, seperti biasa, menyumbang dengan hati tulus. Uang jajannya ia sisihkan untuk membantu. Namun, malam itu, setelah semua pulang, Dimas dan dua rekannya menyelinap masuk ruang guru lewat jendela belakang. Mereka mengambil sebagian uang donasi dan memasukkannya ke dalam tas sekolah Ahmad yang tergantung di ruang ganti. Keesokan paginya, suasana sekolah gempar. Guru-guru panik karena sebagian uang donasi hilang. Kepala sekolah memutuskan memeriksa setiap tas murid. Ketika tas Ahmad dibuka, semua terkejut. Di dalamnya, terdapat amplop berisi sejumlah uang yang hilang semalam. Ahmad, ini apa maksudnya? Tanya Pak Rudi, guru yang dikenal tegas. Ahmad terbelalak. Apa? Itu bukan uang saya, Pak. Saya nggak tahu kenapa ada di situ. Jangan bohong, Ahmad. Ini uang donasi sekolah. Kamu tahu ini perbuatan berat. Murid-murid berbisik, menatap Ahmad dengan berbagai ekspresi, kasihan, marah, atau sinis. Katanya anak baik, ternyata maling juga. Wah, pantes aja dulu hidup di jalanan. Ahmad menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin membela diri, tapi suaranya tercekat. Ia tidak punya bukti. Kabar itu cepat menyebar. Siang harinya, berita itu sampai ke telinga Tuan Adi. Ia datang ke sekolah dengan wajah tegas. Wartawan yang dulu menulis kisah Ahmad kini juga datang, ingin tahu kebenarannya. Tuan Adi langsung menatap Ahmad di ruang kepala sekolah. Ahmad, katakan jujur. Kamu ambil uang itu. Ahmad menggeleng, air matanya jatuh. Demi Allah, Pak, saya nggak ambil. Saya nggak tahu kenapa bisa ada di tas saya. Tuan Adi menatap dalam mata anak itu. Ada kesedihan dan ketulusan di sana, tapi juga kebingungan. Setelah hening beberapa saat, Tuan Adi menghela napas panjang. Ayah percaya sama kamu, Ahmad. Tapi kita harus buktikan. Namun sayangnya, bukti tak kunjung ditemukan. CCTV di ruang guru ternyata rusak malam itu, dan tak ada saksi mata. Kepala sekolah akhirnya memutuskan memberi sanksi. Ahmad diskor selama 2 minggu. Ketika Ahmad keluar dari ruangan, anak-anak menatapnya seolah ia benar-benar bersalah. Bahkan guru-guru yang dulu memujinya kini menunduk menghindari tatapan. Hari-hari setelah itu begitu berat. Ahmad mengurung diri di kamar, menolak makan. Ia merasa malu, hancur, dan kehilangan semangat. Nenek Salmah mencoba menghibur. Nak Ahmad, orang baik memang sering diuji. Jangan berhenti percaya bahwa Allah tahu kebenaran. Ahmad menatap sang nenek dengan mata merah. Tapi, Nek, kenapa Allah biarkan orang baik dipermalukan? Nenek tersenyum lembut. Karena kadang, sebelum Allah angkat derajatmu, Dia biarkan kau jatuh dulu, supaya tahu siapa yang tetap di sisimu. Kata-kata itu menusuk hati Ahmad. Malam itu ia berdoa lama, lebih lama dari biasanya. Ya Allah, kalau Engkau tahu aku tak bersalah, tolong tunjukkan kebenarannya, meski semua orang membenciku. Sementara itu, di tempat lain, Dimas dan kawan-kawan tertawa puas. Lihat, raja kecil itu akhirnya jatuh juga, kata Dimas sambil tersenyum licik. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Karena beberapa hari kemudian, seorang satpam sekolah menemukan rekaman CCTV cadangan dari kamera parkiran, menampilkan 3 sosok siswa menyelinap malam hari ke ruang guru. Wajah mereka tidak begitu jelas,
Tapi bentuk tubuh dan seragam yang dikenakan tak sulit dikenali. Satpam itu langsung melapor ke kepala sekolah. Setelah dicek, semuanya terbongkar. Guru-guru terkejut, dan Tuan Adi dipanggil lagi. Ketika Ahmad datang ke sekolah, semua orang menatapnya dengan rasa bersalah. Kepala sekolah berdiri di depan aula dan berkata dengan suara tegas, "Kami minta maaf sebesar-besarnya kepada Ahmad. Dia tidak bersalah. Pelaku sebenarnya sudah mengaku." Seluruh siswa terdiam. Dimas, Reno, dan Fadil menunduk malu. Wajah mereka pucat. Ahmad menatap mereka, lalu melangkah pelan mendekat. Semua mengira ia akan marah, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ahmad tersenyum kecil. "Saya maafin kalian. Mungkin kalian benci saya, tapi saya nggak mau benci balik. Karena kalau saya benci, saya sama aja kayak kalian waktu itu." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan hening. Bahkan guru-guru meneteskan air mata. Tuan Adi menatap Ahmad dengan bangga. Anak ini, anak yang dulu hanya seorang yatim di jalanan, kini menunjukkan jiwa besar yang tak semua orang dewasa punya. Hari itu, nama Ahmad kembali bersih. Tapi lebih dari itu, kisahnya semakin menyebar luas di media. Dari anak jalanan, menjadi anak angkat pengusaha, lalu difitnah tapi tetap memaafkan. Media sosial penuh dengan pujian. Anak sekecil itu bisa memaafkan sebesar itu. Inilah arti sebenarnya dari ketulusan. Semoga anak-anak kita bisa belajar dari Ahmad. Namun, tak ada yang tahu, di balik semua sorotan itu, Ahmad justru semakin rendah hati. Ia hanya berkata pelan kepada Nenek Salmah, "Nek, saya nggak mau terkenal. Saya cuma mau tetap jadi orang baik." Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, Ahmad kembali bersujud. Tak lagi meminta pembenaran, hanya bersyukur, karena di tengah fitnah, ia menemukan makna sabar dan kekuatan hati yang sesungguhnya. Waktu berlalu. 5 tahun sudah sejak peristiwa fitnah itu mengguncang hidup Ahmad. Kini, ia tumbuh menjadi remaja yang cerdas, berakhlak mulia, dan rendah hati. Ia bukan lagi anak yatim yang diselamatkan, tapi sosok inspiratif yang sering diminta berbicara di berbagai sekolah dan acara sosial. Setiap kali Ahmad berbicara, ribuan mata menatapnya dengan kagum. Namun, dalam setiap pidatonya, ia selalu mengulang satu kalimat sederhana. "Saya bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena doa ibu, kasih sayang keluarga, dan pertolongan Allah, saya mungkin masih di jalan." Nenek Salmah yang sudah renta duduk di barisan depan setiap kali Ahmad tampil. Ia menatap cucu angkatnya itu dengan mata berbinar, penuh haru. Kadang air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Anak kecil yang dulu menolongnya di jalan kini menolong banyak orang di dunia nyata. Tuan Adi pun ikut tersenyum setiap melihat Ahmad berbicara di depan publik. Ia tahu, keputusan mengangkat Ahmad sebagai anak dulu bukan karena kasihan, tapi karena takdir sudah menulisnya. Ahmad bukan hanya pelengkap keluarga itu, tapi cahaya baru yang mengubah segalanya. Suatu hari, Ahmad pulang ke rumah setelah memberikan ceramah di universitas. Ia berjalan ke ruang tamu, dan melihat Nenek Salmah duduk sambil menatap langit sore. "Nenek," sapa Ahmad lembut. "Hari ini Ahmad diundang jadi pembicara di acara TV, Nek. Tapi Ahmad lebih senang makan bareng Nenek." Nenek tersenyum tipis, menggenggam tangan Ahmad. "Nak, Nenek bangga. Tapi ada satu hal yang Nenek ingin kamu lakukan." "Apa itu, Nek?" "Bantu orang seperti kamu dulu. Jangan berhenti." Ahmad menatap wajah tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Insya Allah, Nek." Ahmad janji. Beberapa bulan kemudian, janji itu menjadi kenyataan. Dengan dukungan Tuan Adi, Ahmad mendirikan yayasan bernama Langkah Kecil, tempat bagi anak-anak yatim dan anak jalanan mendapatkan pendidikan, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Di depan gedung yayasan yang sederhana tapi penuh warna, terpampang tulisan besar. "Dari jalanan menuju cahaya." Setiap kali Ahmad datang ke sana, anak-anak kecil berlari menyambutnya. "Bang Ahmad! Bang Ahmad! Bang, aku pengen sekolah kayak abang." Ahmad menunduk, tersenyum, dan mengusap kepala mereka satu persatu. "Pasti bisa, Nak. Allah selalu punya jalan buat orang yang mau berjuang." Kadang, ia duduk di sudut halaman yayasan,
menatap anak-anak bermain. Hatinya hangat, karena dulu, di tempat yang mirip seperti itu, ia juga memulai segalanya. Sementara itu, Dimas, anak yang dulu memfitnahnya, datang ke yayasan itu. Tapi kali ini, bukan untuk menantang, melainkan meminta maaf secara langsung. Ia kini bekerja sebagai relawan sosial setelah sadar betapa kejamnya kesombongan. "Ahmad," katanya lirih, menunduk. "Aku minta maaf, untuk semuanya. Aku dulu jahat, iri, dan buta." Ahmad menatapnya lembut, lalu mengulurkan tangan. "Dimas, yang penting kamu sadar. Tuhan gak lihat masa lalu kita, tapi langkah yang kita ambil setelahnya." Mereka berpelukan. Orang-orang yang melihat momen itu meneteskan air mata. Dua anak yang dulu bermusuhan kini berdiri berdampingan, menolong sesama. Beberapa tahun kemudian, Ahmad tumbuh menjadi sosok pemuda sukses, bukan karena kekayaan, tapi karena pengaruh kebaikan yang ia sebarkan. Ia menjadi simbol inspirasi di seluruh negeri. Banyak media menulis tentangnya. Dari anak jalanan menjadi penolong ribuan anak. Ahmad, bukti bahwa ketulusan lebih kuat dari nasib. Anak yang menyelamatkan nenek, kini menyelamatkan generasi. Namun di tengah semua penghargaan dan sorotan kamera, Ahmad tetap rendah hati. Ia masih suka duduk di masjid kecil dekat rumah, membaca Al-Quran sendirian setelah subuh. Suatu malam, di depan makam ibunya yang sederhana, Ahmad berdoa. "Ibu, Ahmad sudah punya keluarga, punya rumah, punya tujuan. Tapi yang paling penting, Ahmad nggak lupa dari mana semuanya dimulai. Semua karena ibu, dan karena Allah yang maha baik." Ia meneteskan air mata. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur, karena hidup yang dulu penuh luka, kini berganti menjadi keindahan yang Allah lukis dengan caranya sendiri. Beberapa tahun kemudian, sebuah film dokumenter berjudul Langkah Ahmad dirilis. Video itu menampilkan perjalanan hidup seorang anak yatim yang menyelamatkan seorang nenek di jalan, tanpa tahu bahwa nenek itu akan menjadi pintu menuju takdir luar biasa. Video itu ditonton jutaan kali. Komentar dari seluruh dunia membanjiri. Cerita ini bikin aku nangis, tapi juga semangat. Semoga aku bisa sebaik Ahmad. Ternyata mukjizat masih nyata, cuma datang lewat hati yang tulus. Dan di akhir video, muncul tulisan sederhana. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus, bisa mengubah dunia. Bayangkan, di tengah teriknya siang yang membakar aspal, suara mesin